Di kisah kali ini kita akan menyaksikan sebuah peristiwa mengejutkan sekaligus mengerikan yang akan dialami oleh seorang wanita bernama Mira. Diketahui Mira dan sang suami Henry baru saja pindah dari kota Boston ke sebuah rumah mewah yang terletak di lokasi terpencil jauh dari keramaian, tepatnya di negara bagian bernama Corrales. Di sana pasangan suami istri ini ingin memulai babak baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang sudah berjalan selama 12 tahun agar jauh lebih tenang. Mira sendiri bekerja sebagai seorang psikolog. Saat ini dirinya tengah menjalani kontrol jalan pasca operasi kanker payudara beberapa minggu ke belakang, sebuah penyakit yang menjadi penyebab utama wanita keturunan India ini sulit untuk memiliki momongan. Sementara sang suami Henry, ia bekerja sebagai seorang arsitek yang cukup terkenal, juga sudah memiliki firma perusahaannya sendiri, dan salah satu karya rancangan terbaiknya tak lain adalah rumah mega yang baru saja ia tempati bersama sang istri tercinta. Malam itu pasangan suami istri ini berniat untuk melangsungkan makan malam di luar sebagai perayaan atas kepindahannya. Mereka sengaja meninggalkan HP-nya masing-masing agar bisa lebih intim tanpa ada gangguan dari siapapun. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana sosok Henry yang begitu lembut terhadap Mira. Karena tentunya sebagai seorang suami, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik serta menguatkan sang istri dalam situasi apapun. Sepulangnya dari acara makan malam, Henry pun mengajak istrinya untuk sejenak memandangi rumah mewah yang ia buat dan merasa bangga atas pencapaiannya tersebut. Kemudian mereka pun segera masuk ke dalam rumah, di mana perasaan bahagia pasangan suami istri ini seketika berubah menjadi cemas ketika mereka melihat beberapa jejak kaki yang sepertinya milik para pencuri tampak jelas tertinggal di sana, dengan ruang tamu dan ruang kerja milik Henry yang sudah dalam keadaan berantakan. Terlepas dari rasa khawatir yang tengah dirasakan oleh Henry dan Mira, timbul juga pertanyaan di benak mereka masing-masing tentang maksud dan tujuan para pencuri itu membobol rumahnya ini. Lantaran setelah pasangan suami istri tersebut memeriksa semuanya, tak ada barang mewah di sana yang hilang selain HP mereka masing-masing dan laptop milik Henry. Di keesokan harinya, Mira pun kembali menjalani aktivitas normal seperti biasanya, yaitu bekerja sebagai seorang psikolog. Dan setelah itu ia pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana Mira tampak cemas menunggu hasil pemeriksaan tentang benjolan yang ada di bagian payudaranya. Hingga tak lama kemudian dokter pun datang menghampirinya, lalu menyampaikan kalau benjolan yang dimaksud hanyalah sisa jaringan parut tanpa terlihat adanya indikasi kankernya tumbuh kembali. Yang tentu saja membuat Mira merasa lega mendengar kabar baik tersebut. Here, you can keep a copy. Yeah, thank you. Sementara itu di rumah, Henry baru saja kedatangan seorang detektif dari kepolisian Corrales bernama Stephen. Ia datang ke sana ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembobolan rumah Henry semalam, di mana saat itu ia pun langsung melayangkan beberapa pertanyaan kepada pria berkacamata tersebut guna menggali informasi lebih lanjut. Make any enemy since you've been here? Kemudian ia kembali bertanya, apakah di sini atau di Boston Henry merasa memiliki musuh? Lantaran mungkin saja kasus pembobolan rumahnya itu berkaitan dengan masalah personal. Lantas Henry menjawab kalau ia merasa tak memiliki musuh baik di sini ataupun di Boston. Lagian mana ada orang yang jauh-jauh dari Boston pergi ke Corrales hanya untuk membobol rumahnya. Fly across the country to break into my home, no. Part of what we're trying to figure out. Sebelum pulang, ia pun tak ragu untuk menunjukkan kekagumannya terhadap rumah Henry yang begitu besar dan mewah. Namun di sisi lain, ia pun cukup dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Henry ternyata lupa memasang sistem keamanan untuk rumahnya tersebut. Dan tanpa menunggu lama, tampak Henry pun langsung melengkapi sistem keamanan di rumahnya itu dengan memasang kunci otomatis yang bisa dikendalikan lewat smartphone, juga beberapa lampu sensor di luar rumah untuk mendeteksi kehadiran orang yang mendekat. Lanjut di malam harinya, Mira yang baru saja sampai di halaman rumah langsung dibuat heran dengan lampu sensor yang tiba-tiba menyala. Kemudian di dalam Henry menjelaskan kalau ia baru saja memasang beberapa sistem keamanan di rumah mereka agar jauh lebih aman, juga membeli 2 HP baru yang sudah dipasang aplikasi pelacak. I added some new ones. Ketika sudah larut malam, Mira pun tiba-tiba terbangun karena mendengar suara dentuman keras seperti suara benturan pipa besi. Selain itu, ia pun mendapati kalau aliran listrik di rumahnya telah mati. Lantas segera membangunkan Henry guna meminta suaminya itu untuk mencoba memeriksa generator rumahnya yang ada di luar.
Di sini Henry melihat beberapa kabel generator miliknya sudah dalam keadaan terputus dengan jejak kaki yang mengarah ke rumahnya. Sementara di dalam tampak ada seseorang dengan penutup kepala yang berdiri tepat di belakang Mira. Begitupun dengan Henry sendiri yang langsung berlari menuju rumah setelah melihat cahaya mencurigakan di dalam kamarnya. Setibanya di dalam kamar, Henry pun mendapati istrinya ini sudah dalam keadaan tangan dan kaki terikat dengan mulut yang juga ikut dibekap. Lantas ia pun dengan cepat melepaskan istrinya tersebut sambil memintanya agar tetap tenang, kemudian berjalan perlahan menuju lantai bawah, di mana saat itu Henry pun melihat dua orang pencuri yang tengah sibuk mengacak-ngacak ruang kerjanya. Di sini Henry meminta istrinya ini agar tetap tenang di sana dan jangan pergi kemana-mana. Sedangkan ia sendiri terlihat berjalan perlahan menuju ke sisi kanan untuk mengambil sepucuk pistol yang rupanya disembunyikan di dalam pot bunga. Melihat hal tersebut, Mira pun cukup dibuat terkejut. Lantaran selama ini ia baru mengetahui kalau suaminya itu ternyata telah menyimpan senjata api di rumah mereka. Sampai tiba-tiba beruntung saat itu Henry berhasil membawa Mira masuk ke dalam kamar. Dan dengan sekuat tenaga ia berusaha menahan pintu agar para perampok itu tak bisa masuk. Lalu kemudian Henry memaksa istrinya ini supaya ia meloncat ke bawah dan menyuruhnya agar segera pergi dari rumah. Tepat ketika para perampok tersebut berhasil merangsak masuk ke dalam. Meskipun terasa berat, namun tak ada pilihan lain bagi Mira selain harus segera pergi dari sana. Dimana saat itu ia pun semakin merasa gelisah setelah mendengar beberapa suara tembakan tepat ketika dirinya masuk ke dalam mobil. Selain harus dikejutkan oleh kemunculan seekor anjing yang terus menggonggong, saat itu Mira pun melihat salah satu perampok yang tampak terluka berjalan mendekatinya sambil membuka penutup kepala dengan wajah lirih meringis kesakitan. Sampai tiba-tiba Yap, Henry yang seketika muncul dan langsung menghabisi perampok tersebut tentunya membuat Mira seketika menjadi terkejut bahkan seolah tak percaya. Lantaran suami yang selama ini ia kenal merupakan seorang pria yang lembut. Rupanya bisa sedingin dan sesantai itu ketika melenyapkan nyawa seseorang. Di keesokan harinya, terlihat pasangan suami istri ini sudah berada di dalam sebuah kedai. Dan dari peristiwa yang terjadi di rumahnya semalam, rupanya telah membuat Mira mengalami trauma yang cukup mendalam. Sehingga saat ini ia pun merasa selalu dihantui oleh perasaan cemas, panik, dan mudah kaget. Di sana Mira tampak masih merasa marah kepada Henry karena suaminya itu telah menyimpan senjata api tanpa sepengetahuannya. Bahkan Mira menilai kalau Henry terlihat biasa saja, seolah tak pernah terjadi apapun, padahal ia telah menghilangkan nyawa seseorang. I thought it was a good idea. Cops have it. Yeah, we set off at Tak lama kemudian, Henry pun menyambut kedatangan detektif Stephen bersama rekannya. Saat itu mereka langsung menunjukkan profil dari ketiga pelaku yang telah menyusup ke rumah Henry semalam. Mereka bertiga mempunyai catatan kriminal yang lumayan cukup panjang, terutama untuk kasus narkoboy. Dan diketahui dua orang dari para pelaku itu telah dinyatakan tewas, sedangkan satu orang lainnya masih dalam kondisi kritis dan tengah dirawat di rumah sakit St. Mary, sehingga pihak kepolisian pun belum bisa melakukan interogasi untuk mengetahui motifnya. Who are they? They're from Eagle Point. Semuanya merupakan satu keluarga yang berasal dari sebuah daerah bernama Eagle Point, salah satu daerah miskin yang terkenal memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Meskipun sebenarnya pihak polisi pun sudah bisa menetapkan kalau ketiga pelaku itu adalah tersangka utama untuk kasus pembobolan dan pencurian di rumah Henry. Namun di samping itu, mereka rupanya memiliki masalah lain yang membuat kasus ini sedikit menjadi rumit. Diketahui kalau salah satu keluarga mereka, yaitu seorang gadis bernama Christine Cobb, berstatus sebagai mahasiswi sekaligus anak dari si pelaku Dylan Cobb. Ia telah dilaporkan menghilang sejak 1 bulan yang lalu. Polisi negara bagian meyakini jika ketiga pelaku ini terlibat atas hilangnya keluarga mereka sendiri, yaitu Christine. Maka dengan kata lain, Christine akan sulit untuk ditemukan jika Dylan Cobb alias ayahnya tidak selamat. They might never find her. The thing is, if this guy doesn't pull through,
Di malam harinya, sempat terjadi perdebatan antara Mira dan Henry. Di sini Mira merasa kesal kepada suaminya tersebut saat mengetahui kalau Henry hendak pergi ke sebuah toko guna membeli perlengkapan untuk acara syukuran. Menurutnya saat ini Henry sangat bersikap tenang seolah tak pernah terjadi apapun. Padahal mereka baru saja mengalami peristiwa buruk, bahkan Henry telah menghabisi 2 orang sekaligus. Namun sebagai suami yang baik, Henry pun berusaha untuk meyakinkan istrinya tersebut jika sikapnya saat ini semata agar semuanya tampak terlihat normal, tanpa harus berkutat di pikiran yang penuh dengan rasa cemas, dan percaya kalau semuanya akan baik-baik saja. I'm just trying to get back to normal, that's it. Together, fixing the damage. Hingga pada akhirnya Mira pun bisa kembali tersenyum dan mengizinkan Henry untuk pergi berbelanja perlengkapan. Namun tak lama kemudian ia melihat dompet milik suaminya ternyata ketinggalan di atas meja. Mencoba menelepon tapi tak aktif, lalu meninggalkan pesan suara. Tapi karena merasa takut di rumah sendirian, ia pun memutuskan untuk segera menyusul suaminya saat itu juga. Di tengah perjalanan, Mira pun harus dibuat merasa heran ketika melihat mobil suaminya itu tampak berbelok ke arah rumah sakit St. Mary, yang seketika langsung timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya, sehingga membuatnya kehilangan fokus sampai ia pun harus mengalami insiden yang untungnya tak berakibat fatal. Singkat cerita, Mira pun sudah kembali ke rumah dengan Henry yang ternyata sudah berada di sana. Mira menyampaikan kalau sekarang mobilnya berada di bengkel setelah dirinya sempat mengalami insiden saat menyusul Henry untuk memberikan dompetnya yang ketinggalan. Kemudian Mira bertanya kepada Henry kenapa tadi ia berbelok ke arah rumah sakit St. Mary. Lalu Henry menjawab kalau ia salah berbelok, tapi kembali menuju toko yang untungnya bisa melakukan pembayaran minggu depan. Rasa takut, gelisah, dan cemas rupanya masih setia menyelimuti Mira sampai saat ini hingga membuatnya berhalusinasi. Seolah-olah para penyusup itu terus mengawasi dan membuntuti di setiap aktivitas Mira untuk mengancam nyawanya. Pulang dari kantor, Mira pun dihampiri oleh detektif Stephen. Ia menyampaikan tentang Dylan Cobb, yaitu satu pelaku tersisa yang tempo hari tengah dirawat di rumah sakit St. Mary. Kini telah dinyatakan tewas, padahal beberapa hari ke belakang kondisinya sudah mulai membaik. Kemudian detektif mengatakan jika Dylan meninggal pada waktu Minggu malam, dan itu bertepatan ketika Henry keluar dengan alasan untuk membeli perlengkapan. When did he die? Sunday night. Secara kebetulan saat ini dirinya sedang menggunakan mobil milik Henry. Lantas ia pun melihat lokasi terkini di dalam GPS yang sebelumnya telah Henry kunjungi, dan ternyata salah satunya adalah Eagle Point, sebuah wilayah miskin dengan tingkat kejahatan tinggi sekaligus tempat para pelaku pembobol rumahnya berasal. Mira yang merasa penasaran tanpa basa-basi langsung membawa mobil suaminya itu untuk segera pergi menuju ke Eagle Point. Singkat cerita, Mira pun kini telah tiba di kawasan Eagle Point yang tampak gersang dan langsung disambut oleh gonggongan anjing. Dengan perlahan ia berjalan seraya mengawasi keadaan sekitar, hingga tak lama kemudian ia pun menemukan sebuah rumah yang bertuliskan Cobb. Untuk memastikan kalau rumah tersebut merupakan rumah milik keluarga Dylan Cobb, Mira pun menggeledah sebuah mobil yang sedang terparkir di sana. Ia menemukan sebuah kunci juga secari kertas identitas yang membuatnya yakin kalau rumah tersebut milik dari Dylan Cobb. Kemudian Mira pun memberanikan diri masuk ke dalam rumah tersebut yang kebetulan tadi kunci. Ia bermaksud untuk mencari petunjuk atas apa yang telah terjadi kepadanya. Dan di sini ia melihat foto Dylan sedang bersama anaknya, yaitu Christine. Namun hal yang paling mengejutkan baginya adalah ketika ia menemukan potongan amplop dengan logo perusahaan milik suaminya. Temuan tersebut tentunya bisa sedikit membuka tabir misteri atas apa yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Ia berpikir bahkan sudah mulai merasa kalau sang suami Henry sepertinya memiliki hubungan dengan para pelaku. Ketika dirinya hendak pulang dari lokasi tersebut, Mira melihat ada sebuah kantor pos yang sepertinya sedang tutup. Di mana saat itu ia pun melihat kotak surat dan paket, lalu dengan kunci yang ia temukan sebelumnya, Mira membuka salah satu kotak di sana bernomor 8 yang merupakan milik keluarga Dylan.
Di sana Mira mendapati sebuah amplop paket berwarna coklat yang hendak dikirim ke kantor polisi Corrales. Tanpa ragu ia pun langsung membuka isi paket tersebut yang ternyata berisi sebuah kamera handycam. Namun tiba-tiba Mira harus dikejutkan oleh seorang pria warga setempat yang mengaku telah mengawasi Mira sejak kedatangannya ke sini. Lantas dia pun merebut amplop coklat yang berisi handycam tersebut dan mengira kalau Mira telah merekamnya, yang seketika membuat si pria itu marah lalu merusak kameranya. Hey, that's not mine. It's not mine. Setibanya di halaman rumah, ia pun lebih dulu memastikan lokasi keberadaan suaminya Henry masih berada jauh dari rumah. Di mana saat itu ia pun langsung memutar rekaman dari handycam milik Dylan yang baru saja ia temukan. Namun sial, karena sudah rusak akibat benturan tadi, kamera tersebut rupanya tak bisa beroperasi dengan baik. Song when he looked at her. Lantaran masih merasa penasaran dengan isi rekaman yang ada di handycam milik Dylan, Mira pun memutuskan untuk membeli kamera yang sama dengan menggunakan alamat kantornya agar tak diketahui oleh Henry. Bahkan tak cukup sampai di situ, Mira memberanikan diri memasuki ruangan kerja sang suami dan memastikan kalau memang benar logo amplop yang ia temukan di rumah Dylan merupakan logo milik perusahaan Henry. Di sana ia pun mencoba menggeledah ruangan kerja suaminya tersebut dan menemukan sebuah flash di dalam laci. Flash tersebut ternyata berisi file pembangunan rumah mereka. Di mana saat itu Mira pun tampak dibuat terkejut ketika melihat foto Dylan yang ternyata ia merupakan pekerja yang ikut membangun rumahnya. Hingga tak lama kemudian Henry pun telah tiba di halaman rumah. Mira yang menyadari hal tersebut, ia pun tampak terlihat panik dan segera bergegas keluar sebelum suaminya itu merasa curiga. Kemudian pasangan suami istri ini pun melanjutkan makan malam bersama. Dengan sikap yang terlihat dingin, Henry bertanya kepada Mira tentang maksud dan tujuannya pergi ke Eagle Point yang tentunya bisa ia ketahui dari aplikasi pelacak di handphonenya. Di sini Mira menjawab kalau dirinya hanya berkendara secara random, namun Henry yang merasa tak puas dengan jawaban itu. Ia pun lantas mendekati istrinya tersebut seraya bertanya apakah Mira menyimpan rahasia darinya. You're not hiding anything from me, are you? What would I hide from you? Results. Beruntung rahasia yang Henry maksud di sini adalah hasil tes pemeriksaan sel kanker. Karena tentunya Henry tak ingin jika Mira tiba-tiba memeriksakan kesehatannya tanpa sepengetahuan dirinya. I haven't even been back to the doctor. Di saat suaminya itu tampak sudah tertidur pulas, Mira pun secara diam-diam kembali membuka file di dalam flashdisk milik Henry. Dan di sini ia melihat foto-foto para pekerja termasuk Christine yang ternyata pernah mendatangi rumah mereka saat sedang dalam proses pembangunan, yang tentunya semakin membuat Mira merasa yakin kalau ada sesuatu yang telah Henry sembunyikan darinya. Dan di keesokan paginya, tampak Mira pun sudah berada di halaman parkir kantor kepolisian Corrales. Ia berencana menyerahkan file milik Henry kepada polisi, meskipun saat ini dirinya masih merasa ragu. Hingga tak lama kemudian ia melihat si pria yang sebelumnya sempat membuatnya takut di Eagle Point tengah digiring ke kantor polisi. Dan seperti yang kita ketahui, kalau pria itu telah diduga terlibat kasus hilangnya Christine, sehingga membuat Mira berpikir kalau ia tak perlu lagi menyerahkan file milik Henry kepada polisi, dan beranggapan jika pihak kepolisian telah berhasil mengungkap hilangnya Christine. Setibanya di rumah, Mira pun mendapati suaminya tersebut tengah mempersiapkan sarapan. Lalu ia mengatakan kalau gadis itu atau Christine telah ditemukan, namun tentunya ia masih penasaran dengan apa yang ia selidiki sebelumnya dan memberanikan diri untuk melayangkan beberapa pertanyaan kepada Henry. Dimulai tentang kenapa pelaku pembobolan rumahnya alias Dylan Cobb memiliki amplop perusahaan Henry, kenapa ada kode rahasia di lemari arsipnya, kenapa diam-diam ia menyembunyikan senjata api, dan yang terakhir kenapa Henry memiliki foto gadis itu alias Christine Cobb. You have a picture of that missing girl, Henry. Nah, kemudian di sini Henry menjawab kalau semuanya berhubungan dengan pembangunan rumah mereka. Saat itu di tengah perjalanan, Henry mulai mengalami kesulitan keuangan, dan untuk mengantisipasi masalah tersebut, ia pun harus mengurangi beban biaya konstruksi dengan mengambil langkah-langkah kotor sampai harus memanipulasi pihak pajak.
Sebagai kepala kontraktor, Dylan Cobb tentunya tahu dengan apa yang dilakukan oleh Henry. Sampai di suatu hari, Henry melihat Dylan memukul putrinya Christine di depan umum ketika gadis itu berkunjung ke konstruksi. Selain dikenal sebagai seorang pecandu berat, ternyata Dylan juga merupakan pribadi yang kasar, sehingga membuat Henry tak ragu untuk langsung memecatnya. Namun Henry pun harus tetap membayar uang tutup mulut setiap bulan kepada Dylan agar ia tak membocorkan kecurangannya. Dan satu-satunya alasan kuat kenapa Dylan sampai nekat membobol rumahnya lantaran Henry telah berhenti membayarnya. Just stop paying him. Terakhir, Henry pun tak lupa mengatakan tentang kode di lemari arsipnya yang ternyata kombinasi dari hari jadi mereka. Semenjak saat itu, perasaan Mira pun bisa tenang kembali seperti setia kala, tanpa ada perasaan curiga sedikit pun terhadap suaminya. Bahkan di sini ia pun meminta Henry untuk segera mengadakan pesta syukuran rumah mereka, sekaligus sebagai tanda kalau semuanya sudah baik-baik saja. Dan ketika hendak pulang, teman kantornya memberikan sebuah paket berisi kamera yang sebelumnya telah Mira pesan. Lanjut di malam harinya, Mira dan Henry tampak sedang sibuk mempersiapkan pesta syukuran yang akan segera dimulai. Hingga tak lama kemudian, para tamu undangan pun terlihat telah tiba di sana. Mereka langsung diajak untuk melihat-lihat isi rumah megah tersebut, sambil menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan. Kala itu Mira yang hendak beres-beres tepat di ruangan TV, tiba-tiba melihat sebuah berita kriminal tentang si pria Eagle Point alias Clint Oxbow yang ternyata telah didakwa atas kekejaman terhadap hewan dan sama sekali tak ikut terlibat atas kasus hilangnya Christine Cobb, anak dari Dylan Cobb. Melihat hal tersebut, Mira yang awalnya menganggap kalau gadis itu alias Christine telah ditemukan, mulai menaruh rasa curiga kembali kepada suaminya yang mungkin saja ada kaitannya dengan hilangnya Christine. Lantas Mira pun diam-diam kembali ke mobilnya untuk memindahkan memori dari handycam yang rusak ke kamera yang baru ia pesan. Dan di sini akhirnya ia pun dapat menemukan sebuah fakta yang begitu mengejutkan. Dalam video itu dijelaskan kalau Dylan merasa yakin jika Henry adalah pelaku yang telah menculik anaknya. Ia curiga kalau anaknya Christine disembunyikan di sebuah ruangan rahasia yang terletak di area kantor milik Henry. Sehingga itulah alasan Dylan dan yang lainnya membobol rumah Mira dan Henry, bukan bermaksud untuk mencari uang ataupun benda, melainkan untuk mencari keberadaan anaknya Christine. Barking like crazy, especially in the office. We waited till one night nobody was home. Daughter Christine came over one day, and I worked on it when it was being built. Setelah mengetahui fakta yang sangat membagongkan tersebut, Mira pun langsung bergerak berjalan kembali ke dalam rumah dan diam-diam menyelinap masuk ke ruangan kerja milik suaminya, Henry. Di sana ia pun kemudian membuka lemari berangkas dan menemukan arsip tentang pembangunan rumahnya. Dan di dalam arsip tersebut, Mira bisa melihat dengan jelas bagaimana denah atau desain mentah rumahnya ini, terutama bagian kantor Henry yang memang ada sebuah ruangan rahasia dengan mekanisme pintu tersembunyi. Dari apa yang ia lihat di dalam arsip denah, Mira pun menemukan sebuah tombol yang tersembunyi di balik lemari kecil. Di mana saat itu ia pun tanpa ragu langsung menekan tombol tersebut, yang ternyata membuka sebuah pintu rahasia yang ada di balik dinding. Tanpa membuang waktu, Mira pun segera masuk ke dalam ruangan gelap itu dan kembali membuka pintu yang berukuran cukup besar. Dengan hati-hati ia pun lanjut menuruni anak tangga. Sampai akhirnya Mira tiba di ujung ruangan yang tampak semakin gelap. Hingga tiba-tiba dan yap, Mira pun tampak dibuat terkejut ketika melihat ada seorang gadis yang terikat di atas kursi dengan mata tertutup. Perlahan ia pun memberanikan diri untuk menghampiri gadis tersebut, lalu dengan hati-hati membuka kain yang menutup matanya. Dan ternyata dia adalah Christine, si gadis hilang alias anak Dylan Cobb. Special land you got here, Henry. A lot of privacy. Christine. Christine? Christine yang baru tersadar, ia pun refleks berteriak lantaran merasa kaget dengan kemunculan Mira yang tiba-tiba ada di hadapannya. Di sini Mira menyadari kalau teriakan gadis itu bisa terdengar melalui lubang pipa ventilasi udara yang mengarah ke atas. Lantas ia pun mencoba berusaha menenangkan gadis malang tersebut, seraya mengatakan kalau ia akan segera kembali untuk mencari bantuan. Namun tiba-tiba I'll be right back. I'll be right back.
Di sini kita pun bisa melihat bagaimana Henry yang kala itu tak bisa menyembunyikan wajah gugupnya setelah keburukannya bisa terbongkar oleh istrinya sendiri. Mira menyampaikan kalau rumah ini Henry bangun bukan untuk mereka berdua, melainkan untuk menyembunyikan sisi gelap Henry yang ternyata memiliki dorongan untuk membunuh. Kemudian Mira pun langsung mengeluarkan HP-nya. Saat itu ia berniat untuk segera menghubungi 991 tanpa memperdulikan Henry yang terus memintanya agar berhenti. Hingga inilah yang terjadi. Damn, not fun. After everything I've done. Dengan cara yang sangat kasar, Henry pun mengikat istrinya tersebut sambil menyampaikan kalau ia tak bisa menolak atas apa yang ia rasakan saat ini, yaitu dorongan atau keinginan untuk menyaksi dan membunuh seseorang. Sama seperti Mira yang tak bisa menolak datangnya kanker hingga membuatnya tak bisa memiliki keturunan. This isn't at all the same thing. This isn't the same. Selanjutnya ia pun kembali ke atas, menemui para tamu undangan untuk mencoba mengusirnya secara halus. Ia beralasan kalau Mira tiba-tiba sakit dan butuh istirahat, sehingga ia pun tak bisa untuk melanjutkan pestanya malam ini. Okay, drive safe. Tak ingin berdiam diri begitu saja, Mira pun tampak tengah berusaha sekuat tenaga untuk membuka ikatan di tangannya tersebut dan akhirnya ia berhasil. Lalu kemudian segera membebaskan Christine sebelum Henry kembali tiba di sana. Hingga tak lama kemudian, Henry pun akhirnya telah tiba di sana dan tampak marah ketika mengetahui jika Mira dan Christine ternyata sudah tak ada di ruangan tersebut. Karena inilah yang terjadi. There's nothing else to hide. Sayangnya saat itu mereka berdua tak bisa keluar dari rumah lantaran semua pintu termasuk jendela sudah terkunci lewat HP milik Henry, di mana saat itu mereka pun hanya bisa bersembunyi dengan harapan kalau Henry tak bisa menemukan keberadaannya. Sampai tiba-tiba dengan perasaan penuh amarah, Henry pun menyeret Christine tanpa ampun, kembali membawanya menuju ruang rahasia yang ada di bawah tanah. Lalu segera mengikatnya untuk segera ia habisi demi memuaskan nafsu atau hasrat yang sudah tak tertahankan lagi. Saat itu Christine pun hanya bisa menangis pasrah tanpa bisa melakukan apa-apa. Begitupun dengan Henry sendiri yang tampak sudah bersiap untuk langsung segera menghabisi wanita malang tersebut. Namun tiba-tiba I told you. Dan yap, sebuah hantaman telak mendarat tepat di kepalanya, dilakukan oleh istrinya Mira, hingga pria berkacamata ini seketika roboh dan langsung membuat sekujur tubuhnya menjadi kaku. Dimana saat itu Mira pun segera melepaskan ikatan Christine, kemudian langsung bergegas pergi dari ruangan tersebut, tanpa sedikit pun memperdulikan kondisi Henry yang cukup mengenaskan. Dan di akhir cerita, Mira pun terpaksa menjual rumah mewah miliknya ini. Saat itu ia pun menetap pilu rumahnya tersebut untuk yang terakhir kalinya, sebelum berpaling dan melangkah pergi meninggalkan kenangan dan juga jasad suaminya di sana. Lalu film pun tamat.